Bapak Ibu Sadang Sami, Om Swastiastu. Swastiastu Bu Wayan, Ring Bogor. Bapak Ibu Sadang Sami, kita mulai kegiatan rutin kita pada hari ini. Nuna Sampure kemarin saya tidak bisa karena ternyata minggu ini dari hari Sabtu kemarin ya, paspor kemudian berlanjut niki ya, sedikit ada persoalan ya gonjang-ganjing dalam dunia di sana gitu ya. Jadi berimbas juga akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kulan juga ada pembinaan desa dan lain sebagainya. Jadi tiang kegiatannya banyakkan di lapangan. Kebetulan harus mengunjungi daerah-daerah yang terjauh, yang terluar di Kabupaten Bangli. Nggih Bapak Ibu sareng sami matur sukseme, kita terhubung kembali dalam kegiatan pembinaan hari ini. Kita memasuki sloka yang ke-21. Semoga nanti kita bisa bahas sampai sloka 25. Memang di sloka niki tidak berat, tetapi memang memerlukan kejernihan hati untuk memahaminya, karena ada sloka yang ya sering dipelintir-pelintir juga gitu oleh orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu juga terhadap sloka yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu sareng sami, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari niki bersama-sama mengawalinya dengan doa. Kita mulai. Om Tanme Manasya Samkalpamastu. Om Apavitra Pavitra Sarvavastang Gatu Piyo Yasmare Pundarika Abahya Abhyantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwadi. Matur suksema Bapak Ibu sareng sami, kita masuki sloka yang ke-21. Ada yang mau menembangkan, Bu Madia Merita menembangkan sloka niki, yang sekarang rubah tekniknya. Jadi semeton yang hadir di ruangan niki, ya tiang mohon bantuannya untuk melantunkan sloka niki. Ya nanti habis itu kita bahas bersama-sama. Itu akan lebih hidup. Bu Wayan boleh, Bu Amrita dulu dari Bengkulu. Terus Bu Amrita. Yang masih belajar ini di rumahku. Apa-apa, kita juga semuanya belajar nih. Durus. Yo yam tanum bakta. Yo yam tanum bakta. Tradaya citum ijati. Stradaya citum ijati. Tasya calam sradam. Tasya calam sradam. Tam ewa widadam yaham. Tam ewa widadam yaham. Wah, suksema Bu Made. Mungkin Bu Wayan di Bogor, Bu Wayan Suwanyani. Niki kita tembang Bogor, kan kemarin minggu lalu kita katanya mau tembang Bogor. Sekarang tembang Bogor dari Bu Wayan Labeng. Terus Bu Wayan. Om Swastiastu, ampura Kang Hyang nggih. Yo yam tam nom bakta sradayar citum ijati tasya calam sradam tam ewa widadam yaham. Suksema. Pada intinya
sudah punya versinya masing-masing Astungkare gitu bagi saya ya. Jadi tidak ada masalah itu maksudnya. Jadi kita jangan terjebak dengan hanya satu pola. Jadi semua orang bisa menyanyikannya dengan nadanya masing-masing. Yang terpenting adalah kita melantunkannya sesuai dengan namanya Bhagavad Gita. Oke, baik kita mulai. Yo yo yam yam tanum bhakta. Oke. Sradaya racitum icati. Sradaya racitum icati. Tasya tasya calam sradam. Tasya calam sradam. Tam ewa widamanyaham. Tam ewa widamanyaham. Yo yo ayam yam tanum bhakta. Yo ayam tanum bhakta. Sradaya racitum icati. Sradaya Tasya calam sradam. Tasya sradam. Tamewa widadamyaham. Tamewa Bapak Ibu sareng sami. Jadi pada bentuk apapun juga mereka yang berbakti dengan penuh kepercayaan bermaksud untuk menyembah, maka bagi mereka kepercayaan itu aku tegakkan. Bapak Ibu sareng sami, sloka ini tentu sangat menguatkan kita bahwa ibu, bapak kita semua tidak perlu merasa khawatir ya dianggap tidak melakukan keberagamaan. Jadi jalan manapun yang kita gunakan untuk berbakti, maka jalan itulah yang akan dikuatkan oleh Tuhan. Paling tidak kita mengenal 4 jalan. Ada bakti, karma, jenana, dan raja. Kemudian di dalam memahami konsepsi ketuhanan, kita juga banyak menggunakan simbol. Ada yang menggunakan simbol aksara, ada yang menggunakan simbol upakara, ada yang menggunakan simbol gambar, ada yang menggunakan simbol arca, ada yang menggunakan simbol pelinggih, apapun ya, yang kita bentuk apapun yang kita gunakan untuk berbakti, ada yang menggunakan pohon, ada yang gunakan batu misalnya. Jadi tidak ada persoalan di dalam agama Hindu. Ya, jadi bentuk apapun yang mereka gunakan untuk berbakti, ya, dengan kepercayaan atau keyakinannya guna untuk menyembah memuliakan Ida Sang Yang Widi Wasa, maka bagi mereka kepercayaan itu akan aku tegakkan. Jadi kita akan dikuatkan dengan cara itu. Jadi kita nggak perlu lagi terlalu gengsi dengan cara kita sendiri, walaupun di rumah bisa sembahyang hanya dengan bahasa ibu, Ratu Betara. Ya, kalau di Sunda, Wong Pakulun Paduka Batara anu ngahayangkeun, ya Tatar Tanah Sunda gitu, misalnya kayak Bu Swadjani di Bogor, ya monggo gitu ya, tidak ada persoalan gitu. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris ya boleh, gitu, nggak ada masalah. Jadi Hindu bukan masalah. Nah, dalam sloka ini Ki mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta kepercayaan pada dewa-dewa yang kita puja. Jadi tidak ada yang kemudian nanti memuja Dewa Siwa lebih tinggi, kemudian memuja Batari Durga lebih rendah. Atau orang akan mengatakan, kalau memuja Narayana paling tinggi, Dewa Siwa lebih rendah, enggak ada. Dewa Ista Dewata apapun yang kita gunakan, nama Ista Dewata yang kita gunakan untuk memuja beliau, itu semuanya tercipta dari Ida Sang Yang Widi Wasa dan bermuara dari Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.
Nah, ketika ya dia menemukan, ya, Tuhan menemukan orang-orang yang menyembah para dewa untuk pemenuhan keinginan mereka, maka Tuhan dengan cara itu akan membantu ya dalam pengabdian mereka dan memantapkan keyakinan mereka. Misalnya kalau kita memuja di rumah masing-masing, ya Bu Made, Bu Kade misalnya, oh tiang tiap pagi 108 Gayatri Mantra, maka dengan cara itulah Tuhan akan menguatkan serada kita. Oh tiang di rumah menjapu Om Namah Shivaya, dengan nama Siwa lah keyakinan kita akan ditingkatkan. Oh tiang di rumah puja Trisandianya cuma bait satu aja Pak Mangku, boleh nggak? Boleh. Dengan bait satu lah keyakinan kita akan dikuatkan. Ya, jadi jangan kemudian kita memikirkan orang lain tuh caranya sembahyang gini, oh saya ikutan gitu. Tapi kita nggak menikmatinya gitu. Itu penting dipahami seperti itu. Jadi dengan cara apapun, dewa siapapun yang kita puja, maka ya, kita akan dimantapkan keyakinan kita terhadap itu. Makanya di Hindu tidak ada satu jalan yang paling benar. Tidak ada satu jalan yang paling utama. Semuanya utama. Semuanya mulia. Ya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau saya membawa sedikit agak filsafat, cara keberagaman kita ada yang dua. Ada ekstrovert, ada yang introvert. Yang ekstrovert, ya dia akan menggunakan simbol-simbol. Mencarinya di luar, Tirta Yatra ke Gunung Salak. Kalau nggak Tirta ke Gunung Salak, nggak abdol itu. Dan Tirta Yatra, oh tiang tiap Kliwon ke Giri Kusumo, Durusang. Ada yang Kantang Sanjaya. Ya, kalau yang introvert, dia mungkin tidak lagi terlalu banyak keluar, dia cukup mencari Tuhannya ke dalam, merenung, meditasi, beryoga, meberate, mepuasa. Ada juga yang kombinasi, berate jalan, puasa jalan, Tirta Yatra juga rajin. Ada juga yang kombinasi, Tirta Yatra enggak pernah, sembahyang enggak pernah, mejapu sing paen, meditasi yo lengit, ajak meberate yo lengit gitu. Ada juga yang begitu, itu banyak juga gitu. Jadi itu tipikal manusia lah. Jadi kita enggak, pokoknya intinya begitulah kita, dunia itu memang seperti itu. Nah, sesungguhnya ya, kemampuan untuk menciptakan serada atau keyakinan ini adalah paramatma atau jiwa kita yang di dalam. Nah, tumbuh atau tidaknya keyakinan kita itu tergantung yang di dalam. Ya, bukan karena sering-sering saya ketemu Bhagavad Gita online begini. Ya mudah-mudahan Astungkara kalau dengan pertemuan ini serada dan bakti kita meningkat. Tetapi yang lebih penting adalah kalau itu muncul dari dorongan kita yang di dalam. Bukan karena lek atine sing milu daring niki. Gitu. Jangan sampai kita mau ke pura lek, gara-gara lek gitu ya, gara-gara malu kalau nggak ke pura. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita melaksanakan keberagaman kita itu dasarnya adalah karena dorongan Sang Hyang Paramatma atau jiwa kita yang di dalam. Ini penting kita lakukan. Jangan sampai kita beragama hanya karena paksaan, takut ya dibilang tidak beragama, ya dibilang tidak suka sembahyang dan sebagainya. Ini penting buat kita renungkan. Ya. Yang mengilhami keyakinan di dalam hati para penyembahnya, ini penting. Jadi muncul dari dalam kita. Nah, Bhagavad Gita, hadiah ke-15, loka 15, juga sangat mengatakan, aku bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Dan dari aku datang ingatan, pengetahuan, dan pengertian. Ini harus kita yakini bahwa dalam diri kita ada beliaunya gitu. Ini yang harus kita, ini yang semoga ini yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas spiritual. Bukan karena ajakan, bukan karena bujuk rayu, ya, bukan karena takut kena dosa yang cara di Bali yang tentu dosaan gitu, bukan. Jadi semata-mata karena dorongan Sang Hyang Paramatma atau jiwa kita yang paling dalam. Ini yang kita bisa sampaikan. Nah, hanya dengan cara inilah kemudian keyakinan kita itu akan dimantapkan. Kalau kita sudah bisa melakukannya dengan berangkat dari hati nurani, dari dorongan yang paling dalam diri kita, maka dengan cara itulah kemudian Tuhan akan menguatkan serada dan bakti kita tatkala kita memuja istadewata yang kita yakini. Ya, apakah Siwa, Brahma, Wisnu, Narayana, Laksmi, Durga, Gayatri, ya Ganesha, dan lain sebagainya. Termasuk dewa-dewa lokal, Ratu Gede, ya, atau siapa, Ratu Gede Anglurah, dan lain sebagainya. Jadi yang kira niki yang harus dipahami bersama-sama. Oke, kita lanjutkan, Bu Haji.
Baik, sloka yang ke-22 kita baca bersama. Sataya Sradaya Yukta. Okay. Sataya Sadaya Tasya Radan Namihati. Tasya Radan Labate Jatata Kaman. Maya iwa huitanitan. Tataya Sradaya Yuktas. Okay. Sataya Sradaya Yuktas. Tasya Radana Mihati. Tasya Radana Mihati. Labate Catata Kaman. Labate Catata Kaman. Maya iwa wihitahnitan. Maya iwa wihitahnitan. Diberkati dengan kepercayaan itu, dia mencari penyembahan pada itu, dan dari itu dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya, dan tentu ada hasilnya. Yang mana adalah pemberian dari aku sendiri. Jadi, Bapak Ibu sareng sami, sloka niki sangat tegas mengatakan bahwa ya dalam hal ini Sri Krishna itu mengulangi sloka ini bahwa cita-cita dan harapan manusia hanya bisa dikabulkan jika Tuhan mengizinkan. Ini penting. Ya, kita makanya sering bilang, jadi usaha ada pada kita, ini saya ulang lagi, usaha ada pada kita, anugerah atau karunia itu ada pada Tuhan. Jadi sering sekali ya kita sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berbuat baik, sudah menolong orang, sudah mencintai orang, sudah mengasihi orang, tidak pernah membenci, tidak pernah berkata-kata buruk, tidak pernah berdoa yang aneh-aneh. Tetapi kok hidup saya kok belum seperti apa yang menjadi cita-cita saya. Kok banyak sih cita-cita saya belum terwujud. Ternyata rupa-rupanya bisa jadi Tuhan belum mengizinkan ya atas apa yang kita lakukan. Tetapi juga harus diyakini bahwa ya bisa jadi memang itu belum terjadi. Belum saatnya. Ya, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan memberikan anugerah itu untuk kita. Tapi yang pasti tidak ada sekecil apapun karma, kebaikan, kebajikan yang kita lakukan itu akan sia-sia. Pasti akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk dari kita. Ya, sering sekali ya pada saat kita berdoa, doa-doa kita tidak terjawab. Tapi sering sekali justru ketika kita tidak meminta kepada Tuhan, anugerahnya itu datang dengan cara yang sangat menakjubkan. Ya, justru ketika kita merengek-rengek nggak pernah diberikan, tapi begitu kita diam, ya, justru pada saat itu karunia itu akan datang. Nah, kata labate ini artinya mendapatkan. Jadi para pemuja ya dengan pemahaman biasa-biasa saja mungkin akan berpikir bahwa mereka telah memperoleh objek material yang mereka inginkan dengan hanya melalui karmanya. Ini sering ya, wah niki karena saya. Ini saya sudah melakukan ini. Jadi kita sering beranggapan bahwa itu segala sesuatu pasti karena karma saya. Tetapi semua itu adalah karena Tuhan yang memfasilitasi segalanya. Jadi kita perlu juga memerlukan anugerah Tuhan itu di samping kita harus melakukan hal-hal kebaikan. Jadi karma-karma kebajikan yang kita lakukan ini sama seperti bahan bakar pada sebuah kendaraan yang akan mendorong kendaraan itu bisa melaju lebih cepat. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan itu.
Jadi anugerah Tuhan ini adalah karunia itu, tujuan itu. Jadi kita berkarma, tetapi semua anugerah itu ya itu difasilitasi oleh Ide Sang Yang Mulia. Dan itu kita yakini bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah karena beliau. Itu sebabnya kita diajak untuk tidak boleh, ya sloka ini mengajarkan kita untuk tidak boleh jumawang, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan segala-galanya. Karena kalau itu kita lakukan, sering sekali kita akan dihadapkan pada kekecewaan. Kalau kita menganggap ini adalah karma saya sendiri tanpa ada bantuan dari Tuhan. Ya, teman-teman di Jaina, teman-teman di Buddha, teman-teman di Carwaka, yang Nastika, yang tidak percaya pada otoritas Weda, berpikiran seperti itu, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, bukan karena ada campur tangan dari Tuhan, tetapi adalah itu semata-mata karena apa yang mereka lakukan oleh karma. Di Hindu, kita tetap percaya pada hukum karma pala, bahwa apa yang kita lakukan akan berbalik, akan kita terima, tetapi di satu sisi kita juga percaya bahwa segala hal yang ada, segala hal yang terjadi pada diri saya, itu juga karena karunia Tuhan, karena izin Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ini yang harus juga kita renungkan. Jadi kita punya dua keyakinan, keyakinan terhadap hukum karma pala dan keyakinan terhadap anugerah Tuhan. Kira-kira pemahaman kita tentang sloka niki seperti nike. Itu yang bisa jelaskan. Dulu saja kita lanjutkan ke sloka yang ke-23. Anta waktu apalam tesam, Tadbawatya pamedasam. Tadbawatya pamedasam. Dewan dewaya joyanti. Dewan dewaya joyanti. Madbaktayanti mamapi. Madbaktayanti mamapi. Anta waktu palam tesam. Anta waktu palam tesam. Tadbawatyal pamedasam. Tadbawatyal pamedasam. Dewan dewaya joyanti. Dewan dewaya joyanti. Madbaktayanti mamapi. Madbaktayanti mamapi. Tetapi ya hasil yang didapati oleh mereka yang sempit pengertiannya adalah bersifat terbatas. Para penyembah dari dewa-dewa, ya, sloka 23 niki akan menjadi multi tafsir kalau kita nggak paham dengan baik. Jadi para penyembah dari dewa-dewa pergi ke dewa-dewa, tetapi mereka yang berbakti kepadaku datang padaku. Jadi Bapak Ibu, sloka niki sering sekali oleh mereka yang punya pemahaman sempit, sering sekali dijadikan ya sloka olok-olokan, ngapain nyembah Betara, sembah saja langsung Tuhan. Nanti kalau nyembah Betara kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan, gitu ya. Nah ini perlu hati-hati memahami, perlu hati-hati dan perlu teliti, perlu pelan-pelan untuk memahami sloka niki biar kita nggak salah tafsir. Tadi di sloka 21, sloka Bhagavad Gita mengatakan, ya Tuhan akan menguatkan jalan apapun yang kita tempuh untuk memuja beliau. Ya, termasuk memuja Istadewata para dewa-dewa itu. Tetapi di sloka 23 seolah-olah kontradiktif.
Jadi kalau kita memuja dewa, kita kembali ke dewa. Kalau memuja Tuhan, berbakti kepada Tuhan, baru kita bisa datang kepada Tuhan. Kok sepertinya sloka 21 dengan sloka 23 ini kontradiktif. Gitu. Ya seperti itu sekilas nampaknya. Gitu. Nah apa yang kita bisa cermati dari sloka 23 niki? Ya, kita mungkin selanjutnya Atu Aji. Nih, sloka ini Bapak Ibu sareng sami ya dapat kita maknai bahwa ya Sri Krishna jadi mengulangi ya yang 23 Ji. Satu lagi Ji. Nah, ini. Jadi sloka-sloka sebelumnya jadi Krishna menjelaskan kepada Arjuna prinsip-prinsip spiritual. Seseorang yang mencapai objek pemujaan, orang-orang yang memuja para dewata pergi ke planet-planet dari masing-masing dewa setelah kematian. Sedangkan orang yang berbakti kepada Tuhan datang kepada Tuhan. Ini kan tafsiran slokanya akan seperti ini. Jadi orang yang muja dewa, dia akan kembali ketika dia mati, ya dia akan kembali kepada alam dewata-dewata itu. Bapak Ibu sareng sami, hal ini juga bermaksud ya menyitir sloka yang lain. Ada sloka yang begini bunyinya. Apapun yang kau pikirkan saat ajalmu tiba. Nah ini Pak Dewa Aji Putra ke niki kalau nggak salah nih jurnalnya begitu bunyi slokanya. Ya, ada yang ke-8. Jadi apapun yang kita pikirkan saat ajal kita tiba, kita akan mencapai itu. Nah ini penting. Jadi kalau kita memikirkan Betara Siwa, ya kita akan kembali kepada Siwa itu. Kalau kita memikirkan Wisnu, maka kita akan kembali kepada Wisnu. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, Sang Yang Widiwasa, maka kita akan kembali kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Gitu maksudnya seperti itu. Nah, karena kita bersumber dari Tuhan, karena kita meyakini bahwa sumber pertama dan asal muasal kita adalah ide Sang Yang Widiwasa, Brahman, ya, maka sesungguhnya tujuan akhir kita juga Tuhan. Ya, bukan para dewa itu. Karena para dewa niki adalah merupakan hanya dipnya, hanya sinar sucinya, prabawan ide Sang Yang Widiwasa. Ya, salah satu kekuatan yang beliau miliki. Ya, makanya diharapkanlah kita untuk senantiasa merenungkan ide Sang Yang Widiwasa agar kita bisa kembali kepada ide Sang Widiwasa. Nah, tentu untuk merenungkan Tuhan ini ya tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Oh, nanti gampang Pak Mangku, nanti kalau saya mau mati saya tinggal pikirkan Sang Yang Widiwasa. Belum tentu. Karena pada saat kematian itu pikiran kita berkecamuk banyak hal. Ya. Kita nggak akan pernah tahu ketika terminal dying gitu kita memikirkan apa. Kalau kita tidak biasakan dari sekarang untuk belajar senantiasa merenungkan Tuhan. Mungkin di ujung-ujung nanti ketika mau mati kita baru bisa memikirkan ya, Tara Siwa, Tara Wisnu, apalagi Sang Yang Widiwasa, blek-began saat itu. Nah ini penting. Jadi makanya proses merenungkan Tuhan, merenungkan ide Sang Widiwasa harus kita laksanakan tatkala saat ini gitu. Jangan ditunda besok setelah kita mau sekarat itu. Apalagi sudah mati baru kita bacakan ini macam-macam. Ya membantu sih tapi nggak maksimal. Lebih baik hari ini kita renungkan ide Sang Widiwasa. Sering-sering memikirkan Tuhan. Paling tidak seperti apa yang kita bahas kemarin. Ya meninggal dengan ucapan aksara suci Om. Nah, pertanyaan kembali akan muncul kalau pernyataan ini seperti itu. Ya, yang muja Tuhan, yang muja dewa akan kembali ke dewa dan yang muja Tuhan baru dia bisa kembali ke Tuhan. Pertanyaannya akan muncul. Ketika mencapai Tuhan adalah tujuan akhir, lalu mengapa Tuhan memantapkan iman atau keyakinan kita, Pak, ya, untuk menyembah dewa-dewa seperti sloka 21 tadi gitu loh. Di sloka 21 kan dikatakan apapun ya keyakinan kita terhadap dewa-dewa itu akan dimantapkan. Loh ini kok kontradiktif dengan sloka 23. Nah, pertimbangannya ini saya kasih contoh analogi yang sederhana ya. Ini sama dengan pendidikan kita ya di mana ya siswa mulai dari sekolah dasar ya. Tapi kan kita tidak akan terus akan bertahan di sekolah dasar. Ya, hari pertama sekolah dasar kita akan memuja Tuhan melalui para dewa, ide betari-betari, melalui pelinggih, simbol-simbol, niase dan lain sebagainya. Itu dianggaplah kita baru mulai belajar. Ya, bentar.
Ampura tidak terganggu. Jadi pertimbangan contohnya ya seperti niki ya. Kita anggaplah di awal kita seperti anak SD. Kita belajar yang sangat sederhana. Nah, tentu kita ingin melanjutkan perjalanan kita tidak cukup di SD selamanya. Ya, guru tentu akan mendorong mereka dan melatih mereka untuk pindah ke tingkat lebih tinggi. Ya, SMP, SMA. Nah, meskipun sekolah dasar ini diperlukan, ya, tetapi tujuan kita adalah melampaui itu dan terus bergerak kepada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Demikian juga pelajaran spiritual kita akan seperti itu. Ya, pelajaran spiritual kita akan seperti itu. Kita tidak boleh hanya berhenti di tataran seperti itu. Ya, kita perlu juga meningkatkan kualitas spiritual kita. Tidak hanya cukup dengan itu. Ya, artinya dalam tadinya saya bilang mungkin dari bakti, ya, jenana, kemudian kita masuk ke raja yoganya. Dari brahmacari, grihasta, wanaprastha kita perlu masuk ke sannyasin. Ya, kita perlu ya dari yang darinya sudra kita perlu menjadi brahmana. Jadi meningkat terus setiap hari, makanya dikatakan setiap hari tujuan kelahiran kita adalah dalam rangka untuk memperbaiki kualitas kehidupan, kan gitu. Nah, tentu termasuk kualitas kehidupan kerohanian kita. Nah, demikian pula ya Bhagavad Gita ini ya saya katakan bukan untuk siswa sekolah dasar atau samanera yang ingin mencapai alam surga saja, tapi Bhagavad Gita juga mengajarkan para pemujanya yang ingin mencapai tujuan yang tertinggi. Jadi Bhagavad Gita ini bukan hanya mengajarkan aspek-aspek yang istadewata, tapi juga mengajarkan kita tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Ini kalau kita mau tekun mendalaminya. Ini penting ya. Jadi Bhagavad Gita di dalamnya tidak saja berbicara tentang Tuhan yang imanen atau berbentuk, bersifat, tetapi juga mengajarkan kita untuk bisa mencapai Tuhan yang transenden atau nirguna Brahman. Atau yang tidak bisa orang lain pahami, tapi diri kita memahaminya. Nah, secara rohani, para dewa ini masih terikat oleh maya. Ini secara rohani ya saya katakan. Jadi secara rohani, para dewa ini masih terikat oleh maya. Karena itu sebabnya kalau nonton film ya, ada dewa masih suka menjadi pemarah. Ya, dewa bisa reinkarnasi, dewa bisa menjelma, para dewa itu bisa turun, ya, bisa menjelma menjadi, ya kita ditemukanlah di Purana-Purana Bali, Bathara Siwa, ya, menjadi Raryangon, Bathari Durga, dari Uma berubah menjadi Durga, berubah menjadi Kalika, dan lain sebagainya. Karena itu beliau masih memiliki sifat ya maya, karena masih terikat oleh maya. Nah, Tuhan ya tentu tidak memiliki sifat yang tidak binasa dan pahala dari pemujanya juga akan bersifat abadi. Nah, sekali kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, tentu itu akan mampu mengangkat derajat kehidupan kesadaran kita. Ini penting, makanya ya ngiring sarang sami ya tiang termasuk secara pribadi ya kita sedang berusaha untuk berkarma, berjuang dalam rangka agar kita mampu memperoleh anugerah Swecan itu Sang Yang Widiwasa dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada salah sesungguhnya niki sloka niki mengatakan bahwa pemujaan Istadewata itu bagus, boleh, tapi jangan berhenti di sana, itu maksudnya. Ibaratkan jangan sampai kita hanya berhenti di tingkat SD saja, tapi kita juga perlu meningkatkan kualitas kita. Ya, kayak Bu Wayan di Bogor, masa 6 kali ngayah terus bikin porosan saja gitu, paling tidak kan nanti pengen juga membuat yang lain kan, itu pengen meningkatkan kualitas kemampuannya di bidang upekara gitu. Masa terus bikin celemik aja tiap 6 bulan gitu kan, pengen juga nanti bikinnya jaja suci, ya bikin pembangkit dan lain sebagainya. Pemangku juga demikian, masa terus mantranya itu, tapi perlu juga meningkatkan kualitas kepemangkuannya dan lain sebagainya, termasuk kita. Perlu juga kita meningkatkan kualitas kesadaran, kualitas pemahaman, dan kualitas spiritualitas kita. Biar kita juga mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kita bisa dapatkan dari saguna agar bisa menuju yang nirguna. Dari yang ekstrovert agar kita kemudian bisa menjadi orang yang ke introvert. Oke. Terus, jadi sloka 24, Bapak Ibu, kita wacan bersama-sama.
Avyaktam yaktim apana. Avyaktam apana Manyanti mama budaya. manyanti mama budaya Param bawam ajanantu. param bawam ajanantu Mama vyaya manuatamam. mama vyaya anutamam Avyaktam vyaktim apanam. avyaktam vyaktim apana Manyanti mama budaya. manante mama budaya Param bawam ajanantu. param bawam ajanantu Mama vyayam anutamam. mama vyayam anutamam. Orang-orang yang bodoh memandang aku yang tidak terwujud, ya, muncul dalam perwujudan dengan tidak mengetahui keberadaanku yang lebih tinggi, yang berada di mana-mana dan mengatasi segala hal. Jadi ini dikatakan bahwa sering sekali kita berbicara tentang Tuhan, tapi sesungguhnya kita memang tidak paham tentang ketuhanan itu. Belum paham, bukan tidak paham ya. Jadi orang sering sengit berdebat ya. Jadi orang ini kan dalam perdebatan teologis itu, terutama teman-teman yang ya belakangan ini riuh masalah teologi ketuhanan, kan sampai menjengat-jengatan sampai keluar urat lehernya gitu, sampai besar-besar berbicara memperdebatkan tentang esensi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berwujud, sementara yang lain mengklaim bahwa ya, Tuhan itu ada dalam bentuk pribadinya atau berwujud. Bahkan mereka yang setuju dengan kedua aspek kepribadian Tuhan terkadang juga bingung. Ya. Manakah di antara mereka yang mendahului yang lain? Mana duluan, Tuhan yang berwujud apa Tuhan yang tidak berwujud? Sama Pato ini sama dengan kita membicarakan duluan ayam atau duluan telur. Ya. Dan siapa di antara mereka yang merupakan Tuhan yang asli? Apakah yang berwujud atau yang tidak berwujud? Apakah bentuk pribadi Tuhan itu bermanifestasi dari yang tak berbentuk atau sebaliknya dari yang berbentuk? Nah, ini perdebatannya sengit. Ya. Dan tidak ketemu ujung pangkalnya. Semuanya mengaku benar. Wah, Tuhan itu nggak berbentuk. Kalau Tuhan itu berbentuk, dia laki apa perempuan? Siapa yang berani mengatakan bahwa Siwa itu adalah Tuhan? Oh, siapa yang mengatakan bahwa Wisnu adalah Tuhan? Wah, seperti itu. Jadi ini juga, ya sampai saat ini mungkin belum ada titik temunya. Karena mereka, ya, orang-orang yang seperti itu, tidak memahami seutuhnya konsepsi ketuhanan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu, ya sesungguhnya ya benar kedua-duanya. Ya berbentuk dan tidak berbentuk, dan Hindu meyakini itu. Ya, Nirguna Brahma dan Saguna Brahma gitu. Itu benar. Nggak ada yang salah gitu. Tapi ini juga sering diperdebatkan. Nah, dalam sloka ini Sri Krishna kemudian ya, menyelesaikan perdebatan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan ada di alam spiritual secara kekal dalam bentuk ketuhanannya yang nirguna. Ini pertama. Ya. Tuhan itu ada di alam spiritual dalam wujudnya yang nirguna. Yang orang Bali bilang tanka grahita dening manah muang indriya. Tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Di dalam Upanishad dikatakan neti-neti. Bukan ini dan bukan itu. Dan itu benar. Ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan cahaya ilahi yang memancar dari yang transendental.
atau dari yang nirguna, dari yang tidak berbentuk, tidak bersifat, tidak terbayangkan itu adalah juga sekaligus Tuhan yang berbentuk atau Saguna Brahman. Jadi cahaya yang memancar ini, ya kalau saya bilang, anggaplah kalau matahari itu adalah Tuhan yang nirguna, maka sinar-sinarnya yang menyentuh kulit kita, yang menyentuh pepohonan, yang menyentuh bumi ini, itulah Tuhan yang Saguna. Jadi sesungguhnya kalau secara demikian antara matahari dengan sinarnya sesungguhnya tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya sebutan kita mengatakan ini Saguna dan itu Nirguna. Kita yang mengatakan sebenarnya Tuhan tidak ada persoalan apakah mau dia Saguna ataupun yang Nirguna. Kita manusia yang terbatas inilah yang kemudian akhirnya mengkotak-kotakan Tuhan itu seperti itu. Makanya ya kita sering ditertawakan oleh hewan, manusia itu kok ribut masalah Tuhan. Kita sering ribut hanya masalah Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak memperburukkan Tuhan? Ya pokoknya apapun kata orang, Tuhan apakah tidak berbentuk? Nggih, becik, patut. Apakah Tuhan berbentuk? Patut juga. Karena dalilnya ada, slokanya ada. Semuanya benar. Nah oleh karena itu tidak ada perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Tak satu pun dari mereka yang superior dan inferior. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Apakah Tuhan yang nirguna lebih tinggi daripada yang saguna? Tidak. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara Tuhan yang saguna dengan Tuhan yang nirguna. Atau tidak ada perbedaan antara matahari dengan sinarnya. Itu sama, bersumber dari hal yang sama. Hanya kita saja yang mengatakan, oh ini sinar matahari, oh ini matahari. Oh ini dupa, ini nyala dupa. Ini aroma dupa, padahal itu sesungguhnya merujuk pada dupa yang sama. Karena tidak bisa dipisahkan. Ya, begitu dupa menyala dengan aromanya itu nggak bisa dipisahkan. Dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, dalam wujud pribadi Tuhan, ya, nama, wujud, kebajikan, ya, tempat tinggal, arah lah, ya, termasuk pelinggih, ya hiburan, rekan, ya ini bertaruh niki saktinya itu maksudnya rekannya. Hiburan, Tuhan bisa menciptakan berbagai macam mukjizat melalui para dewa. Ini bermanifestasi sebagai perpanjangan dari energi kemahakuasaan Tuhan. Namun dalam ya, Brahman yang tidak berbentuk, meskipun ya, semua potensi dan energi ilahi itu ada, mereka berada dalam bentuk yang tersembunyi. Jadi ketika ya, Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan, sesungguhnya beliau bukan tidak ada. Beliau ada tetapi beliau dikatakan ya dalam bentuk yang tersembunyi. Mengapa dikatakan tersembunyi? Karena kita yang belum mampu menjangkaunya. Bukan Tuhan itu tidak ada. Kita yang belum mampu ya membuka tabir rahasia daripada keberadaan ide Sang Yang Widiwasa itu. Oke, sloka yang ke-24 kayaknya ada 2 slide nih. Terus di ten nggih. Oh nggih. Terus di yang ke-25. Nggih. Naham prakasa sarwasya. Nggih. Naham prakasa sarwasya. Yoga maya samavrata. Yoga maya samavrata. Mudoyamna bijanati. Mudoyamna bijanati. Loko mama jamawyayam. Rupa mama jamawyayam. Ya. Naham prakasa sarwasya. Naham prakasa sarwasya. Yoga maya samavrata. Yoga maya samavrata. Mudoyam nabijanati. Mudoyam nabijanati. Lokamam ajam avyayam. Lokamam ajam avyayam. Oke. Terselubungi oleh kekuatan penciptaku. Ya.
menyatakan, ya, aku tidak menyatakan diri pada semua. Dunia yang kacau ini tidak mengetahui aku yang tidak dilahirkan dan tidak berubah. Nah, ini akhirnya dalam sloka ini menegaskan kembali sifat Tuhan itu sendiri. Jadi, mengapa kemudian kita tidak mampu memahami hakikat ketuhanan? Karena kita diselubungi oleh kekuatan maya ciptaan beliau. Ya. Aku tidak menyatakan ini pada semuanya, sehingga beliau tidak mampu, ya, hadir, ya, seolah-olah tidak mampu hadir, tidak mampu dilihat oleh kita. Ya, kita akhirnya tidak merasakan adanya Tuhan, tidak melihat adanya Tuhan, karena kita diselubungi oleh maya itu. Nah, dalam kekacauan yang seperti itu, ya kita akan mereka-reka, Tuhan ini ada apa enggak? Apa benar ada Tuhan? Ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kemudian kita menyebutkan bahwa dua energi tunggal, ya, ilahi Tuhan itu di awal Adya ini ada pada sloka yang keempat dan kelima, sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Yaitu prakerti yang berluas 8. Ya, ada 8 sifat prakerti itu, atau energi material, dan ada jiwa sakti atau energi jiwa. Jadi paling tidak kalau kita kembali reference Bhagavad Gita Adya yang kedua, kita mengenal ada 25 padarta, ya. Paling tidak ada, ini sudah kita pahami. Nah, sekarang di dalam sloka 25 ini beliau ingin mengajak kita untuk maju satu langkah, tidak hanya berhenti di tataran sifat alam dasar, ya, prakerti itu dan jiwa saja, atau energi jiwa, tapi ingin mengajak kita kepada yang disebut dengan yoga maya. Apa itu yoga maya? Ya, dalam Wisnu Purana, ya, sloka yang ke-61 itu dijelaskan Tuhan Yang Maha Esa, dalam ini Sri Wisnu, karena Wisnu Purana, ya, tentulah Sri Wisnu, memiliki 3 energi utama, yaitu yoga maya, jiwa-jiwa, dan maya itu sendiri. Nah, ini pengetahuan, ya, buat kita. Apa itu yoga maya, jiwa, dan maya. Nah, Tuhan turun ke dunia ini berdasarkan energi yoga mayanya. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini karena beliau berkehendak melalui kekuatan kemahakuasaan beliau datang ke dunia ini. Jadi menjadikan dirinya ada. Apakah kita kenal menjadi awatara atau menjadi para dewa? Itu nama saja, itu sebutan saja. Tapi yang pasti Tuhan, karena kekuatan energi yoganya, beliau bisa mengadakan dirinya ada ke dunia ini. Di dalam diri kita juga ada ide Sang Yang Widiwasa. Makanya kita sering mengatakan, Sami anaknya madue widi, kan gitu kan? Semua orang punya widi, semua orang punya Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan, ada Sang Yang Atma. Itu yakin kita. Itu berarti Tuhan datang ke dunia ini melalui dalam wujud seperti kita. Makanya ada sloka yang mengatakan, mantra mengatakan apa? Aham Brahma Asmi. Aku adalah Tuhan. Ya, memang akhirnya dibenar bahwa dalam diri saya ada Tuhan. Tapi ya mungkin saat ini kita belum berani mengatakan saya adalah Tuhan, nanti keplokino jadi timpal lebih saya mapi-mapi ngaku Tuhan itu misalnya. Tetapi harus diyakini, ya, Tuhan itu juga mewujud dalam diri kita. Kalau tidak ada Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak mungkin memiliki sifat-sifat kebaikan, welas asih, kebijaksanaan, ya, sifat-sifat spiritual dan sifat-sifat rohani. Harus diyakini. Ya, nanti coba ya, Bu Made Amrita, Bu Mbak Putu Sri Artarti, Bu Januari, Bu Dewi Antari, ya, Bu Dayu, Bu Wayan. Cek kalendernya. Hari apa lahir? Hari Senin misalnya. Di sana ada kelihatan. Panumadian Sangyang Somo. Manumadi Sire Batara Anu. Wah, langsung muncul bahwa dalam diri kita ada Batara A-nya. Panumadi Batara siapa? Dewanya siapa? Budanya siapa? Kalenya siapa? Burungnya apa? Kayunya apa? Bintangnya apa? Rasinya apa? Itu dijelaskan di dalam Pertiti Samutpada. Itu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu mewujud dalam diri kita. Makanya kita memiliki sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat welas asih, yang merupakan sifat-sifat dasar dari Tuhan itu sendiri. Ya. Namun kekuatan yoga maya yang sama membuat keilahiannya terselubung dari kita.
Nah, kekuatan beliau inilah yang kemudian juga menyebabkan terselubung dalam diri kita. Karena dalam diri kita tidak hanya murni beliau yang hadir. Ada juga sifat bebutan, ya katakan. Dewanya A, butanya A. Dalam diri kita juga masih tersimpan file-file ke masa lalu yang baik dan buruk. Kita sebut karma wasana. Itu yang kemudian menutupi ya cahayanya. Seperti kita sudah bahas, seperti nyala api yang tertutup oleh mangsi dalam tudung. Padahal dia bercahaya, tapi karena tertutup oleh mangsi sehingga dia nggak nampak cahayanya. Nah itu. Jadi seperti itu. Nah kita tidak dapat merasakan sehingga kita tidak mampu merasakan kehadirannya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama kita. Seolah-olah Tuhan itu hanya ada di tempat lain. Makanya kita sering akhirnya mencari Tuhan keluar, teridah-idah, Gunung Salak, ke India, kemana-mana. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan ada dekat bersama kita. Ya, kita selama ini kan pencarian kita lebih keluar daripada menjumpai beliau di dalam. Nah, meskipun dia bersemayam di dalam hati kita. Ini yang sering kita jarang ketuk-ketuk pintunya gitu ya. Ya, coba ini jarang kita ketuk ke dalam. Ke dalam kita tanya ke dalam. Ya. Kata lagunya Ebit Giade gitu kan. Ya perlu bertanya ke dalam. Jangan menanya rumput yang bergoyang saja gitu. Jadi kita harus perlu tanya ke dalam. Nah, bahkan di masa sekarang, jika kita cukup beruntung untuk melihat Tuhan dalam wujud pribadinya, kita tidak dapat mengenalinya. Ya, karena ragu dalam kalaupun kita beruntung saat ini ya, anggaplah kita saat ini kan masih beruntung nih, bisa diskusi Bhagavad Gita, ya, tapi kita nggak mengenalinya gitu. Jadi seolah-olah Tuhan nggak bersama kita. Sampai kita memenuhi syarat untuk visi ilahinya. Sampai kapan kita akan memiliki isyarat, memenuhi syarat itu gitu. Pas ngeklik gitu, ngecun itu seperti ya frekuensi radio. Nah, yoga maya ini menyembunyikan kita sebelumnya, Ji. Jadi yoga maya inilah yang kemudian menyembunyikan bentuk ilahi Tuhan dari kita. Dan hanya dengan anugerah Tuhan kepada kita yang memungkinkan kita untuk mengenali dan melihat Tuhan. Nah ini penting. Nunasi cering ide betara harus setiap tu betara mau gitu tiang. Ya, uning. Nanti kalau buayan kita tanya buayan kira-kira di Purogiri Kusuma betara sire sani melinggih drike kenten. Nah ini ditanya buayan yang karena beliau pengampun Purogiri Kusuma. Pasti karena beliau sudah pernah bertemu dan berjumpa, beliau pasti akan bisa menjelaskan siapa yang di Anglura, siapa yang di Taman Sari, siapa yang di Padme, dan lain sebagainya. Itu artinya kan karena sudah pernah berjumpa dengan beliau yang seperti itu. Nah, energi yoga mayanya baik yang tidak berbentuk dan bermanifestasi ke dalam bentuk pribadi, ya seperti dalam Prabhawa sebagai Siwa, Brahma, Wisnu, Laksmi, Parwati, Durga, Kali dan lain-lainnya, ini sesungguhnya adalah merupakan bentuk-bentuk ketuhanan dari energi yoga maya Tuhan itu sendiri. Ini adalah merupakan kemahakuasaan beliau. Kita bilang manifestasi. Dalam Hindu dibilang Prabhawa. Kekuatan yoga maya itu kita katakan Prabhawa. Dalam bahasa yang umum disebut dengan manifestasi. Ya. Nah, dalam budaya Weda, semua bentuk ini dihormati. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, sebagai ibu alam semesta, beliau sebagai sumber segala sumber yang memancarkan kualitas keibuan dari kebaikan, belas kasihan, keindahan, ya, maha penyayang, maha pemurah, maha memberikan anugerah, ya maha sumber segala cinta. Ini yang kemudian kita puja pada saat keramaning sembah sebagai bukti-mukti Warapradam. Ya, Om Pranami Baskara Dewam, Saroklesa Winasanam, Pranami Aditya Siwatam, bukti-mukti Warapradam. Karena Tuhan itu bukti dan mukti. Bukti itu artinya beliaunya nyata, mukti artinya beliau akan mampu memberikan kita ya pemenuhan seperti apa yang kita niatkan. Nah, di antara kualitas yang paling penting bagi jiwa adalah anugerah dari Tuhan, di mana kita dapat memperoleh pengetahuan transdental untuk mengenal Tuhan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya agar kita bisa memahami ketuhanan. Sering-seringlah kemudian kita menggunakan ya hati nurani kita, jiwa kita. Jiwa ini harus sering kita bersihkan dari mangsi-mangsi yang selama ini mengotorinya. Dengan cara apa? Ya dengan cara perbuatan-perbuatan kebajikan. Nah, yoga maya yang sama juga, ini yang dikatakan kok bisa yoga yang maya menyembunyikan Tuhan.
dari jiwa-jiwa yang tidak memenuhi syarat. Nah, siapa yang tidak memenuhi syarat ya? Kalau setiap hari kita bermain lumpur ya kita nggak akan pernah bersih. Walaupun sudah setiap hari mandi, tapi setelah mandi main lumpur lagi gitu, ya kita nggak akan bersih. Makanya bagaimana caranya menjaga setiap kali kita mandi, kemudian kita menjaga kebersihan dan kemurnian kita. Makanya dikatakan bahwa setiap kali kita melaksanakan aktivitas kerohanian, semestinya kita mampu menjaganya dan merawatnya agar tidak terkotori kembali. Itu sebenarnya tugas kita juga yang paling berat, menjaga kemurnian diri kita. Ya. Namun jiwa-jiwa yang berada di bawah pengaruh maya atau energi material, ini kan bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Ya, saking asiknya dengan dunia material, akhirnya ragu insapkan widi. Ya, itu karena merasa anyapu kadiaku, merasa bahwa segala hal ini adalah karena diri kita. Akhirnya mereka merasa kehilangan, merasa tidak dekat dengan Tuhan, ya, berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang sama dia, berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah mau dekat dengan dia. Ya, tetapi ya, walaupun demikian, ya, energi yoga maya Tuhan ini akan terus hidup di dalam ketidaktahuan kita sebagai manusia. Beliau tetap akan ada, ya, di sekitar kita, dengan kita, walaupun kita belum tahu dan tidak tahu, walaupun kita cuek. Jadi Tuhan tidak pernah jauh dari diri kita, walaupun mungkin ya kita tidak mengetahuinya. Nah, namun orang yang telah berpaling kepada Tuhan, dia akan pada saat itu dia akan berada di bawah naungan yoga maya dan akan dibebaskan dari maya. Nah, inilah bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari maya adalah dengan cara bernaung di bawah yoga maya beliau. Artinya bahwa kita harus selalu berlindung kepada Ida Sang Hyang Widi. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, ya, ke arah manapun kita melihat, sesungguhnya kita saat itu sedang bersama Tuhan. Nah, apakah keyakinan ini sudah tumbuh dalam diri kita? Ya, tentu itu karena kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sareng sami, apa yang kita bisa renungkan dari sini? Ya, mungkin slide terakhir aja. Jadi, yang bisa saya renungkan, yang bisa saya ingin sampaikan simpulan kecil dari 5 sloka inilah seperti ini. Ya. Ke arah manapun kita memandang, sejatinya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada space yang tidak ada Tuhannya. Dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang bersamanya. Saya katakan dalam Upanishad, saya kutip, God is good, good is God. Tuhan itu adalah kebajikan, kebaikan, kemurah hatian, kemuliaan. Dan kemuliaan, kebaikan, welas asih, kebajikan, itulah yang akan mengantarkan kita kepada Tuhan. God is good, good is God. Ya, kalau yang minggu yang lalu kita bahas, God is all is God. Jadi, Bapak Ibu sareng sami, mungkin itu yang dapat yang sampaikan dalam 5 sloka niki. Semoga semakin memantapkan diri kita di dalam menekuni ya, kehidupan kita sebagai orang Hindu, bahwa dari jalur manapun kita memuja Tuhan, sesungguhnya kita sedang menuju kepada beliau walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Yakini bahwa jalan itulah, jalan kebenaran yang kita pilih itulah yang akan mengantarkan kita pada pencapaian yang tertinggi. Jadi tidak perlu kemudian kita merasa berkecil hati dengan perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan jalan yang ditempuh oleh orang lain yang berbeda dengan diri kita. Tiang kira nike yang dapat yang sampaikan, ya tiang kembalikan kepada Tuaji, matur suksema, Om, Santi, 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 Om. Terus. Yesus Pak Mangku atas penjelasannya terkait sloka AD7 sloka 21 sampai 25. Susma izin Bapak Ibu yang belum absen untuk absen. Bapak Ibu yang baru bergabung di grup ini bisa bergabung di WA bila baru ingin mendapatkan info lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada penjelasan, ingin bertanya atau seperti apa. Terima kasih juga Mbak Wayan Wirastini bawa anaknya sambil mendongengkan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Dia pemangku mungkin perlu dipancing Pak Mangku.
Tiang sebenarnya ingin mengajak Pak Dewa, Tuan Haji Dewa Putraku, karena beliau jurnalnya berbicara tentang apapun yang kau pikirkan saat ajalmu tiba. Durus Tuan Haji, Tiang pancing saja nih. Apa yang dimaksudkan dengan slogan itu, Ji? Durus, Ji. Mana Tuan Haji? Tan Tuan Haji Putraku. Bapak Ibu sarang sami, ya saya sangat senang ya. Ini yang bagus ya. Mana si adik Wayan Wirastini ini yang ngajak anaknya gitu. Jadi dia ingin menyentuhkan kerohanian itu dari sejak bayi gitu. Bahkan sistem pendidikan kita itu mulai dari prenatal, bukan hanya postnatal. Jadi prenatal itu bagaimana Abhimanyu bisa belajar tentang Padma Wiyuha justru masa prenatal. Jadi kita perlu. Oh, Durus tuh, ampun online Durus dulu, Haji. Nah, kita tunggu. Online dari tadi Ampura barusan ngisi absen dulu. Iya, Durus Haji. Disebut gitu. Durus Haji. Ya, ini sebenarnya ingin memberikan kesempatan, kan banyak yang muda-muda itu biar dia seberapa pemahamannya dari pengalamannya yang ada itu untuk juga ikut bicara, berkomentar gitu. Kalau Tiang dilihat dari keseluruhannya ini kan muaranya masih satu hal yang perlu dicermati, bahwa keterbatasan dari tubuh fisik kita itu memang nggak bisa dipaksakan untuk mengetahui keberadaan Tuhan gitu ya. Kayak tadi seperti Pak Manggu katakan, kemanapun kita memandang kita sejatinya itu melihat Tuhan gitu. Tapi mengapa kita tidak bisa menyadari hal itu gitu? Kan karena kita masih menggunakan perangkat fisik kita gitu. Kita masih belum mau menggunakan apa yang juga sebenarnya dianugerahkan oleh Tuhan kepada diri kita gitu. Jadi bagian ini yang memang belum tersentuh, sehingga apa yang dipaparkan di dalam Bhagavad Gita sampai dengan saat ini kita bahas, itu pasti masih terasa sangat tidak mudah untuk dicerna oleh pikiran kita. Jadi silakan yang muda-muda ini mencoba menggunakan daya nalarnya dalam memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mangku. Coba diungkapkan gitu loh, gimana gitu. Seberapa dari apa yang pernah Tiang katakan dan juga barusan katakan, pikiran kita itu bisa menjangkaunya itu sebatas mana gitu. Jadi tidak aneh juga ketika persepsi itu jadi muncul berbagai hal. Bahkan tadi di awal yang dengar ada sloka yang seakan-akan berbenturan gitu. Sloka 21 dengan 23 itu seakan-akan berbenturan. Sejatinya kan bukan itu maksudnya. Yang satu, Tuhan itu campur, bahkan mendukung apapun yang kita lakukan yang terkait upaya untuk bertemu Tuhan kan gitu, walaupun sebatas pemikirannya gitu. Jadi agar pikiran kita tidak goyah. Sementara di bagian yang 23 ini kan memang difokuskan kalau orang mau nyari aku gitu ya. Ya dia akan ketemu kepadaku bila menggunakan perangkat yang tepat gitu. Karena pikiran kita tidak mampu menjangkau. Kenten Pak, sementara yang bisa Tiang ungkapkan. Matur suksema, Ampura. Suksema Tuan Haji. Durus Bapak Ibu yang lainnya. Bu Putu Suwarti, Durus Bu Putu gunakan karena beliau raise hand. Durus Bu. Swastiastu. Enggak, itu Pak Yoga Bumi Pradana, monggo. Mohon izin bertanya nih, Pak Mangku, nih terima kasih sekali nih. Ini dari tadi yang menyimak sloka-sloka di Bhagavad Gita ini kan Tiang sudah lama mempelajari Bhagavad Gita juga. Memang Tiang mungkin mohon pencerahan atau mungkin berbagi pemikiran. Nah di Bhagavad Gita tadi yang sloka-sloka yang dibahas itu kan seolah-olah ada dualisme soal keilahian Tuhan dan dewata. Nah, Tuhan itu dianggap sebagai pribadi ilahi yang
jauh lebih tinggi, lebih superior daripada dewata. Nah, dewata ini mungkin seolah-olah kalau kita baca terjemahannya itu kan seolah-olah dewata itu lesser God lah, Tuhan yang lebih rendah, karena memang di situ disampaikan, dijelaskan hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi para manusia berdoa kepada para dewa. Nah, tiang sesungguhnya sih tidak terlalu menjadi permasalahan ketika pemahaman tentang dewa dan Tuhan ini di dalam Bhagavad Gita itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya tiang berpandangan begini, kalau kita banyak orang kalau belum tahu Bhagavad Gita yang sesungguhnya atau membaca soal ini seolah-olah atau di Hindu itu kita menyembah dewa yang lebih rendah kualitasnya daripada Tuhan dibandingkan dengan teman-teman kita di agama yang lain. Padahal kalau menyebut kata Tuhan di dalam perspektif Hindu itu kan menuju kepada Tuhan yang tidak berpribadi atau yang tidak terikat akan hukum dunia ini. Sedangkan di satu sisi kalau Tuhan di agama lain itu kan mereka lebih kepada setaranya dewata karena mencari surga. Nah, kadang-kadang penterjemahan Bhagavad Gita ini kalau menggunakan membenturkan antara kata Tuhan dan dewata itu kadang-kadang membuat kita yang membacanya juga akhirnya merasa bahwa apakah benar bahwa di dalam keilahian manusia itu seolah-olah dewata dan Tuhan itu adalah dua aspek yang berbeda, karena di Bhagavad Gita di satu sisi Krishna juga sebagai awatara menyuruh kita tidak apa-apa menyembah para dewata karena itu memang tujuannya kita mencapai keinginan-keinginan kita, tetapi di saat yang sama beliau juga mengkritisi bahwa manusia hanya kalau mencapai para dewata tidak akan terlepas dari hukum dunia, yang artinya bahwa secara spiritual penyembahan kepada para dewata itu lesser God, jadi Tuhan-Tuhan yang lebih lemah, lebih rendah daripada, sedangkan di sisi lain kalau kita bicara soal Siva Siddhanta dan sebagainya, Siva itu diakui sebagai Tuhan oleh para sekte Saiva misalnya, atau oleh para sekte Wisnu itu Vaisnava, Wisnu itu adalah Tuhan pribadi yang sesungguhnya. Makanya seringkali kalau kita baca Purana itu pertempuran antara para dewata dengan para raksasa selalu didamaikan oleh Siva atau Wisnu sebagai dewanya para dewa. Nah, mungkin pada konteks teologi dan penterjemahan yang seperti ini, mungkin bisa dikasih pencerahan sesungguhnya bagaimana sih dewata dan Tuhan itu. Lalu apakah memang dewata hanya memang penyembahan kepada para dewata memang hanya ditujukan untuk memenuhi keinginan duniawi manusia? Apakah tidak kepada Tuhan itu tidak bisa? Seolah-olah ada dua jalan yang berbeda. Kalau kepada Tuhan itu kita berdoa untuk melepas kita dari keduniawian, sedangkan pemujaan kepada dewata itu lebih pada manusia yang masih terikat dengan duniawi dan masih memenuhi harapan-harapan duniawi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin mohon bisa diberikan pencerahan ataupun masukan sehingga bisa menjadi lebih kita sebagai pembelajar agama bisa menjadi lebih ketika menjelaskan kepada umat lain juga kita bisa lebih baiklah dalam memahami konsep keagamaan kita. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Mangku. Swastiastu. Suksema Pak Yoga Bumi Pradana sudah memberikan kita insight terus Ji Dewa. Suksema. Nah, ketika anak-anak muda mulai mengungkapkan pikirannya kan jadi seru tuh. Ya. Jadi keberanian untuk mengungkapkan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang sebenarnya berbau agak bukan salah tuanya sih gitu. Kita bisa lihat di sini betapa jiwanya tuh bukan memberontak tapi kayak yang tergugah gitu loh. Tergugah untuk memahami yang dua hal ini yang sebenarnya bukan soal kesalahan gitu. Jadi kalau kita pikir salah benar, apalagi ingin membandingkan ke orang lain agar orang lain mau percaya dan yakin, itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Kecuali berbicara di dalam teologi. Nah, berbicara dalam teologi kan yang penting rujukannya. Kalau rujukannya udah benar, orang lain yang harus mau mengakui kan gitu saja. Nah, di dalam Bhagavad Gita ini urusannya kan kita kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan batasan ketika engkau memang berdoa hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, keinginan-keinginan duniawi, yang menangkap itu memang ya pasti dewa-dewa
yang memang ada di alam-alam yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi urusannya bukan kepada Tuhan, sudah disiapkan loh. Kalau kamu berdoanya tentang kesehatan atau kekayaan misalnya tuh ya puja Laksmi, itu sudah diberikan couplingnya. Apakah salah saya berdoa untuk mendapatkan kekayaan? Ya nggak salah, karena tujuannya memang ingin mencari kekayaan. Tapi untuk tujuan kembali kepada Tuhan, nggak bisa kita berdoa kepada Laksmi, gitu. Itu yang perlu dipahami pertama gitu ya, untuk bisa merasakan perbedaan dari sloka ini gitu. Jadi ada kaplingan sendiri, jadi bukan soal salah benar gitu. Kalau orang lain mungkin mengatakannya ini soal salah benar, dosa dan itu saklek begitu misalnya, kamu harus memuja ini saja. Tapi ketika tujuannya disampaikan hanya sampai pada sorga atau hanya soal sorga dan neraka, jadi bias lagi kan gitu. Jadi kita di dalam memahami apa yang disampaikan di Bhagavad Gita ini khusus yang menyangkut perbedaan antara berdoa untuk keinginan diri sendiri atau keinginan duniawi dengan meminta untuk tujuan kembali kepada Tuhan, itu memang beda kaplingannya. Dan sarana atau pemahaman yang digunakan pun juga nanti bisa berbeda. Kalau kita minta soal duniawi, itu banyak dari pemikiran kita. Bentuk-bentuk doanya juga ya bagaimana olahan pikiran kita. Sedangkan untuk tujuan kepada Tuhan, kita nggak bisa lagi, harus berlindung pada Atman itu sendiri. Nggak ada kata lain. Nah ini yang perlu dicermati, bagaimana sih caranya untuk bisa kita berlindung kepada Atman, mengikuti Atman untuk bisa mengarah betul-betul ke tujuan yang hakiki, gitu. Tanpa mengabaikan kehidupan duniawi. Nah itu yang bisa yang berikan tanggapan, dan yang bersyukur anak-anak muda mulai semangat dan bangkit untuk memahami hal ini. Matur suksma, silakan memangku. Suksma Tu Haji Dewa sudah memantiknya tadi, ada yoga memantik juga Pak Dewa lebih menajamkan lagi. Mentan teman-teman yang lain, ya tiang di akhir saja. Ada Bu Putu, senyum-senyum. Duras Bu Putu. Ya, karena beliau pasti dari perspektif anak muda katanya, dari perspektif banker gitu gimana kira-kira? Siapa saya? Oh, nggih, durus. Nggih. Namun senyum-senyum mulai Runi kan pasti mau kayaknya mau mengungkapkan sesuatu nih. Durus. Waduh. Ya kalau bagi saya ya memang kita dalam agama Hindu ini kan memang diajarkan kalau saya dari kecil itu kan mungkin sama lah ya kayak Bapak Ibu yang lain, ada sang yang embang gitu. Jadi ya kita diajarkan bahwa memang ada penguasa alam semesta gitu ya, dan beliaulah yang mengendalikan the universe gitu. Jadi namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita mengenal istilah leluhur dan lain sebagainya, di mana disitulah konteks kita saling menghormati leluhur, entah berada di alam mana, itu tetap kita diajarkan. Jadi artinya kalau saya dari kecil menganaloguskan adalah ya selama masih hidup saya sering pastinya menghormati Bapak gitu ya. Setelah Bapak meninggal ya tentu selalu kita hormati juga. Entah beliau sudah berada di level yang mana gitu ya. Karena sesungguhnya setelah beliau menjadi dalam tataran roh pun, saya meyakini beliau tetap hadir dalam setiap situasi begitu ya. Karena dia sudah menjadi bagian dari alam semesta ini. Namun sesungguhnya ada pencipta dari alam semesta ini yang lebih besar gitu ya, bukan membuat itu menjadi lesser or higher gitu ya, tetapi memang pada sesungguhnya kita berada dalam sebuah kalau saya nyebutnya spiritual kingdom gitu ya, and then ketika kita masuk ke dunia spiritual kingdom, so di sana akan ada penguasa dari spiritual kingdom itu, mungkin kalau di sini tadi apa istilahnya ya, dan di sana ada populasi di dalamnya. So kalau saya itu seperti itu. Jadi memang berdoa kepada siapapun itu relevan,
tidak, bahkan saya sering sembahyang ya di masjid, di gereja, di wihara. Bagi saya itu sangat relevan karena semua perlu dihormati. Perihal agama, KTP-nya apa itu jasa hitam di atas kertas kalau bagi saya. So, ya yang pasti adalah kita menghormati esensinya saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, We. Matur sukseme. Niki pemikiran banker nih, kalkulasinya begitu. Jadi ada apa spiritual kingdom, yoga maya namanya ya. Jadi ada yoga maya. Wenten malih, nah niki diskusinya sangat hangat. Pak Nyoman Mudana baru kelihatan niki kayaknya ragane itu lari-lari nih biar ke durus-durus Paman. Ternyata beliau kolom konek audionya nih. Oh, Aduh, Swastiastu semeton sami. Ledangan niki ledangan baru bisa muncul tadi habis ada donor sama teman yang membutuhkan darah. Yang jelas sekali, yang antusias sekali Pak Mangku dengan kegiatan ini bersama teman-teman di Tiang. Tetapi Tiang tidak bisa komentar hari ini Pak Mangku. Teman-teman yang jelas yang sangat antusias dan juga sering baca dari hasil kegiatan per minggunya nih saja Pak Mangku dan Sultan Sami. Semoga Pak. Semua Pak Nyoman. Beliaunya niki menemukan Tuhan dalam donor darah. Ya, jadi menemukan Tuhannya sudah di sana, tidak lagi dalam tataran teoritis, tapi sudah dalam tataran praktis. Jadi Bapak Ibu sareng sami, saya kira tadi apa yang dipantikkan oleh Dek Yoga, Bumi Pradana, kemudian Pak Dewa, kemudian Pak Putu, Pak Nyoman Mudana, saya kira ada satu benang merah yang sesungguhnya ada dalam diri kita, yaitu kerinduan, rasa rindu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Itu benang merahnya. Nah, rasa rindu inilah yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk berbagai ya, teknik menemukan beliau. Ya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert tadi saya katakan. Yang ekstrovert dia akan menggunakan alam nyata ini. Ya, kalau saya katakan alam nyata ini sebagai Saguna Brahma, jadi Tuhan yang berwujud, Tuhan yang berbentuk, Tuhan yang bersifat ini sebagai medianya untuk menemukan Tuhan itu sendiri, untuk menemukan hakikat kebenaran atau kesejatian itu sendiri. Jadi tidak salah, jadi karena kita memang hidup di alam nyata, jadi kita akan menggunakan, makanya dikatakan dunia ini seperti perahu adalah alat. Jadi dunia hidup kita ini, dunia nyata inilah seperti alat, seperti perahu dikatakan dalam niti sastra itu, yang akan kita gunakan sebagai alat untuk menyeberangi samsara, samudra kehidupan ini untuk bisa sampai ke pulau yang kita idamkan. Namun, ya di saat yang sama, memang kita membutuhkan dunia ini, material ini, alam semesta ini. Tetapi secara rohani sebenarnya kita nggak perlu alam ini. Mengapa demikian? Karena pikiran kita, hati nurani kita sebenarnya bisa menjangkau tanpa material ini. Gitu. Ya, hati nurani kita itu bisa menjangkau dan bahkan bisa menembus ya, dimensi-dimensi astral yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, itu kekuatan hati nurani, kekuatan Atman, kekuatan jiwa Atman itu ya begitu. Ya, memang karena ini kan tergantung daripada kebiasaan kita menggunakannya. Kalau kita memang sering menggunakan alam ini, ya Saguna Brahmani sebagai kendaraannya, ya ketika diajak untuk introvert, ya menggunakan yang esensi kita yang paling dalam itu, ya memang mungkin perlu perjuangan, perlu waktu untuk membiasakannya. Tapi mereka yang sudah terbiasa, makanya saya katakan di dalam Hindu kan ada namanya karma kanda dan jenana kanda. Ya, orang karma kanda ya dia akan menggunakan alam material ini sebagai media mereka menemukan kesejatian dirinya. Tapi bagi mereka yang jenana kanda, dia mungkin tidak lagi akan menggunakan dunia material ini sebagai alatnya, tetapi lebih cenderung menggunakan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri, melihatnya ke dalam. Back and look inside, menelisik dirinya ke dalam untuk membawanya pada kesadaran itu. Dan itu bisa kita lakukan.
Makanya dikatakan di dalam ya Mahabharata, dialognya antara Yudhistira dengan Yaksa, apa yang lebih cepat dari panah pikiran? Ya, mungkin untuk bisa pergi ke Eropa kita memang perlu pesawat, benar sekalinya. Tapi pikiran kita juga bisa mencapai Eropa itu tidak perlu dengan pesawat, tapi dengan menggunakan kemurnian daripada hati nurani. Makanya teori teleportasi itu di dalam anak-anak lingsir kita bisa melakukannya gitu. Ya, saya masih di dunia modern ini masih bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa melakukan teleportasi. Ya tiba-tiba ya saya masih bisa menemukan walaupun dia sekarang sudah ada, tapi saya menyaksikan nyata. Jadi pada suatu ketika ya, dia masih di rumah, kita mau ajak nangkil ke Lempuyang, ternyata kita sudah baru nyampe di Lempuyang, dia sudah turun dari puncak Lempuyang. Saya tanya, kenapa kok sudah selesai? Oh, dia bilang, wayah sudah selesai dari puncak. Naik apa? Naik kapal terbang. Dan ternyata beliau sudah bisa melakukan itu. Dan itu masih ada. Jadi Jawa, ya para tetua kita masih bisa melakukan itu. Dan ilmunya ada. Karena dia sudah tidak lagi dia sudah bisa merubah material ini menjadi imaterial. Nah, artinya apa? Yang dari hal itu bahwa sesungguhnya antara konsepsi dewata dengan ide sang Hyang Widi Wasa, antara Tuhan yang berbentuk atau Tuhan yang bersifat atau yang Saguna Brahma dengan Tuhan yang Nirguna Brahma sebenarnya tidak ada perbedaan. Itu hanya perbedaannya hanya dalam terminologi konsepsi pikiran kita. Mengapa demikian? Karena baik yang Nirguna maupun yang Saguna Brahman menurut ukuran pikiran kita adalah Tuhan yang sama. Kita sedang berbicara sesuatu yang sama. Itu harus disadari seperti itu. Makanya benar kata Aji Dewo tadi, ya. Kalau memang kita memohon kekayaan, sudah ada Betara Laksmi. Ya, Betara Laksmi apakah bukan Tuhan? Tuhan. Ya, itu Prabawa saya katakan. Ya, Laksmi adalah Prabawa Tuhan yang khusus mengurusi untuk kesejahteraan, kemakmuran. Dewa Aswin adalah Prabawa Tuhan yang khusus mengurusi bidang kesehatan. Beliau dokter alam semesta. Ya, kemudian siapa lagi? Wiswakarma adalah Prabawa Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam ini saya beliau yang ngurusi sebagai arsitek alam semesta. Nah, seperti itu. Brahma adalah Prabawa Tuhan. Dia Tuhan juga, tapi kita sebagai manusia yang mengkotak-kotakkan Tuhan itu sebenarnya itu. Oh, ini Tuhan yang Saguna, ini Tuhan yang Nirguna. Walaupun sesungguhnya ya semuanya kebenaran. Ya, semuanya kebenaran, tidak ada yang salah. Ya, kemudian ada yang juga menyimpulkan, karena biar nggak berdebat ya Tuhan itu ya bukan ini dan bukan itu, karena memang semuanya kebenaran. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada, saya katakan di awal tadi, tidak ada kemudian yang lebih superior dan tidak ada yang inferior, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya mulia, semuanya utama. Ya, yang mengatakan rendah dan tidak rendah itu kan kita. Tetapi dalam konsepsi yang sesungguhnya, Tuhan ya seperti itu adanya. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Kita yang mengatakan lebih rendah dan lebih tinggi karena keterbatasan, ketidakmampuan kita untuk memahami kesemestaan Tuhan itu sendiri. Nah, bagi mereka yang sudah masuk ke level-level pemikiran seperti ini, level-level kesadaran seperti ini, ya seperti Ibu Putu tadi. Saya nggak peduli mau saya sembahyang di mana, bagi saya Tuhan itu di tempat itu, ya Tuhan yang itu juga. Gitu. Ya, kami lagi viral nih, kasusnya Jenderal Dudung. Apa benar Tuhan orang Arab? Jadi itu kan menjadi viral itu ya. Kalau karena itu dibahas oleh orang yang tidak memaham, tidak masuk ke dalam frame kesadaran yang murni, masih ada dalam tataran yang Saguna Brahma, sehingga ketika berbicara Tuhan yang Nirguna dia akan nggak sampai. Gitu. Nah, saya kira ini, jadi kita tidak perlu memperdebatkan apakah dewa lebih rendah, kemudian Tuhan itu lebih tinggi. Bagi saya, gitu ya, memuja leluhur, memuja para dewa, itu sesungguhnya adalah memuja Tuhan yang sama. Makanya di Hindu, ya, di Nusantara khususnya, dan dalam tradisi Weda khususnya, tidak hanya di Indonesia, di tradisi Weda, di India dan lain sebagainya, akhirnya agar konsepsi pemikiran yang parsial seperti ini kemudian tidak terjadi, maka dalam puja doanya selalu diawali dengan aksara suci Om, yang disebut dengan pranawa. Agar kemanapun dia memuja, dia selalu membawa Tuhan yang sama. Mau dia memuja luhur, ya, Om Pakulun Padukura. Jadi Om sesungguhnya dia, ya Om Sang Hyang Widi Wasa,
Hamba puja engkau melalui jalur leluhur. Jadi tetap memuja Tuhan tapi melalui jalur leluhur. Ya. Om Prano Dewi Saraswati, ya Tuhan, kami puja engkau melalui Dewi Saraswati. Tetap memuja Tuhan, tetapi ya itu. Nah, apakah kemudian nanti lalu bagaimana caranya agar kita tidak melalui dewa itu? Ya cukup dengan, ya kembali lagi, Giram Asmi Eka Aksar. Di antara itu aku adalah hanya satu aksara. Kalau kita misal menggunakan, lalu bagaimana caranya? Kita kan pasti menggunakan simbol. Paling tidak di dunia ini saat ini ya, agama apapun, level kesadaran apapun yang dia miliki, sampai setingkat apapun tinggi kesadaran seseorang tentang Tuhan, dia akan selalu menggunakan dua alat bantu, yaitu suara dan terang. Saya katakan suara dan terang, bahasa dan terang atau cahaya. Semua agama, coba lihat. Tidak ada agama, simbol utamanya hanya dua, suara dan terang. Kita mantram, dupa, matahari, ada lilin, nyanyian, ada azan, ada bulan bintang sabit. Tidak ada yang, jadi semua konsepsinya akan mengerucut kepada dua alat bantu utama manusia untuk bisa memahami kesemestaan ini, yaitu suara dan terang. Jadi agar kita bisa memahami Tuhan yang hakiki, paling tidak kita tetap akan menggunakan alat bantu material yang lebih halus, yaitu suara melalui aksara suci Om, atau terang melalui dupa, matahari. Walaupun kita nggak bikin banten lagi, nggak muja siapa-siapa, paling tidak kita akan mencari terang. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada sumber kehidupan yang disimbolkan dengan terang. Ya, sumber adalah sumber penciptaan yang kita simbolkan dengan sabda. Makanya ada wahyu. Jadi saya kira ini, jadi itu sebabnya tradisi Weda, tradisi mau di dunia ini ya dalam Hindu, paling tidak ya, dia akan mengucapkan Om. Mau dia Omnya akan dia sentuhkan dengan yang Tuhan yang imanen, atau cukup di Om saja yang menggambarkan Tuhan yang imanen sekaligus Tuhan yang transenden, atau yang Tuhan yang saguna sekaligus juga Tuhan yang nirguna. Saya kira ini perlu pemahaman kita, jadi tidak perlu kita mendebatkan, walaupun tadi memang benar nampak sloka di 21 dengan 23 agak kontradiktif, tapi yang sudah jelaskan bahwa itu semata-mata sebagai tangga-tangga. Jadi Tuhan itu memberikan kita tangga, agar kita mampu terus melangkah, meningkatkan kualitas kesadaran kita. Ya, itulah Tuhan-Tuhan yang imanen, itulah prabawa melalui prabawa beliau. Ya, agar kita terus maju, tidak berhenti di sana. Sehingga benar kata Haji Dewo tadi, ya kalau nanti kita ingin memohon pembebasan, penyatuan, ya cukup dengan Om saja sudah cukup, dengan janji itu sudah cukup, tidak perlu lagi alat bantu yang lain. Tetapi kalau jani orang konya Pak umat Sedharma yang berbahagia, mari kita tidak perlu lagi gini ya, kita cukup dengan Om saja. Jadi agama kita menjadi agama yang tidak berkembang, mati, budayanya tidak maju. Makanya saya katakan itu hanya khusus bagi mereka yang introvert. Ya, yang introvert pasti itu akan sangat mengasihkan, tapi bagi yang ekstrovert, kalau saya suruh ibu-ibu mau kade makin cukup omantan nggih. Ndak tiang sing perlu ngecanang nggih, dan perlu ngewedang, jadi seolah agamanya mati kalau dibegitukan. Makanya karena kita hidup juga ya, kesadaran manusia ini kan, level kesadaran kita ini kan beragam. Ya, tidak sama. Ya, makanya Tuhan memberikan kita banyak cara, banyak bakti, karma, janana, raja, dan lain sebagainya. Bahkan didescribe lagi menjadi 9 bentuk. Ada serawa, ada yang suka mendengar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka bersujud, ada yang suka membaca, ada yang suka melayani. Seperti Pak Mudano tadi, ya dia menemukan Tuhan dengan cara melayani orang lain, melalui donor darah. Jadi bagi dia esensi ketuhanan ada dalam setetes darah itu. Jadi tidak perlu lagi dia, itu sudah cukup. Nah itu kan berarti proses-proses pengembangan kesadaran. Nah saya kira di Hindu itu, makanya saya pernah berbicara dengan beberapa teman. Kalau berbicara teologi Hindu, teologi ketuhanan dalam Hindu, ya semua bentuk isme itu ada. Mau dari monisme, animisme, politeisme, ateisme, ya, monisme, panteisme. Semua bentuk isme-isme yang ada di agama-agama di luar itu di dalam Hindu dipelajari. Dan dalilnya ada, dan slokanya ada, pendukungnya. Jadi kita di Hindu ya stungkara dilahir jadi orang Hindu, sehingga kita tidak perlu mengatakan bahwa hanya ada satu cara, ada satu jalan menuju Roma. Jadi benar, jadi tidak hanya ada satu jalan menuju Roma. Kita bisa, makanya dikatakan dalam Upanishad, kita sedang mendaki gunung dari arah yang berbeda-beda, tetapi kita menuju puncak yang sama. Begitu kita berada di puncak yang sama, maka pada saat itu kita juga akan bingung mana arah yang paling benar, karena semua arah adalah kebenaran.
Jadi seperti itu. Jadi atau sama diibaratkan dalam Upanishad seperti sungai yang sedang mengalir ke samudra. Ya, walaupun tidak semua sungai bisa sampai ke samudra, tapi begitu dia mencapai samudra, kita tidak akan bisa lagi membuat pembedaan dia berasal dari sungai, apakah sungai Tukad Badung, apa sungai Petanu, apa sungai Gangga, apa Yamuna. Semuanya akan lebur menjadi satu kesatuan. Demikian juga ketika kita bisa masuk ke dalam ya kesadaran yang sesungguhnya, ya kita tidak akan pernah memperdebatkan apakah dia introvert, apakah dia extrovert, apakah kita akan memuja beliau melalui Laksmi, Durga, Shiva, dan lain sebagainya. Itu sudah ada persoalan bagi kita. Itulah jalan kebenaran yang dia pilih untuk menemukan kesadaran. Saya kira Nike yang dapat dia sampaikan bukan dalam menjawab, tapi dalam rangka untuk menyelaraskan pemikiran-pemikiran kita tentang konsepsi ketuhanan yang kita anut dalam agama Hindu. Jadi Hindu is not big price, ya. Hindu itu bukan harga mati hanya untuk satu jalan. Hindu adalah rumah gadang sumber kesadaran. Hindu adalah samudra luas kebijaksanaan. Tinggal bagaimana kita menemukan serpihan-serpihan kebijaksanaan itu agar kita bisa saling melengkapi, saling menggenapi, saling menguatkan, agar kita bisa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Hindu niki. Tiang kira nike, nggih, matur suksema, Tuaji Dewa dan semeton yang lainnya. Oke, semua Pak Mangku, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Ya, semua Pak Mangku, closing statement mungkin Pak Mangku. Nggih, suksema Haji Dewa. Tiang kira demikian ya. Kita beragama Hindu niki sangat bersyukur. Harus disyukuri dilahirkan oleh Tuhan, kemudian diberikan kesempatan untuk memeluk agama Hindu. Di samping agama Hindu memiliki sumber ajaran yang luas, tetapi sumber ajarannya juga luas. Luas dan luas. Tetapi jangan luas pergi ya, luas jadi luas itu artinya jangan pergi. Jadi Hindu adalah agama yang luas, ya, agama yang moderat, ya, agama yang mengajarkan kita tentang kemuliaan. Ya, tinggal sekarang kita mau enggak kemudian mendalaminya lebih tekun, ya, sering berdiskusi, karena kebenaran itu terhampar di hadapan kita. Jadi tiang kira nike yang dapat saya sampaikan ya, Rahayu, selamat hari suci, besok tumpak lurut. Ya, semoga kita semuanya dilimpahkan waranugraha untuk bisa mengembangkan rasa bakti kita ke hadapan beliau yang maha ulas asih. Matur suksema, Om Santi, Om. Suksema nggih. Suksema Pak Mangku. Sami-sami. Semua Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Suksema untuk semuanya. Pak Mangku.